Abu Hasan Syadzili, pimpinan tarekat Syadziliyah. Dia berkata, dia bilang empat macam orang kalau ada ini, makhluk memerlukan dia. Dia merasa cukup, tak perlu kepada sesuatu. Dia merasa cukup dirinya. Jadi jamaah, siapa merasa cukup, insya-Allah jadi orang kaya yang sebenarnya. Orang pun datang dengan dia. Untuk apa orang datang sama dia? Minta solusi. Ada solusinya. Orang kalau kaya hatinya bisa bantu orang. Tapi kalau hatinya miskin, mana bisa bantu orang lain? Mana bisa bantu orang lain? Jadi kadang-kadang aneh-aneh. Ya, dalam tasawuf ni begitu tadi. Merasa kaya dari segala sesuatu, merasa cukup. Yang kedua, al-mahabbatu lillahi. Dia senang cinta kepada Allah. Jadi cinta Allah dulu, ya, baru orang sayang sama kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibtalih. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan puji dan syukur kita kepada Allah atas izinnya malam ini kita dapat melanjutkan kajian kita, panduan kitab Al-Hikam. Ya, kata hikmah berikutnya, la tarhal min kaunin ila kaunin. Janganlah kau berpindah dari satu alam kepada alam yang lain. Fatakunu kahimari raha yasir. Maka kau menjadi seperti keledai yang berjalan di penggilingan. Walladhi irtahala ilaihi huwalladhi irtahala anhu. Yang ia berpindah kepada tempat tujuan dan ia berpindah kembali kepada tempat yang semula. Ya, berjalan ke tempat tujuan tapi kembali lagi kepada tempat semula. Walakin irtahal minal aqwani ila mukawwin. Akan tetapi berpindahlah dari alam-alam itu kepada pencipta alam. Lalu dibacakan firman Allah, wa inna ila rabbikal muntaha. Ini ayat ini ya. Dan sesungguhnya kepada Tuhan mula tempat berkesudahan atau tempat tujuan terakhir. Ya. Ini kata hikmah yang indah ini ya, bagi orang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak boleh melihat ke kanan dan ke kiri. Artinya apa? Fokuskan tujuannya ilahi anta maksudi. Jadi itu tawajuh tu berat makna itu. Ya. Jadi penjelasan ini, hikmah ini arahnya ke situ. Ya. Nah, apa tu ar-rahil? Ar-rahilu minal kaun ilal kaun. Ya, berpindah dari satu alam kepada alam yang lain.
huwa rahilu minas siwa ila talabis siwa. Maksudnya begini, yakni berpindah dari selain Allah menuju kepada mencari selain Allah. Jadi ke Allah ini masih jauh. Nah, dia berpindah dari selain Allah menuju kepada selain Allah, atau yang dituntutnya dari amal itu kepada selain Allah. Ya, indah nih kalimat ini. Kalau bertarekah ya begitu, fokuskan, ilahi anta maksudi, ya Allah, wahai Tuhan, kau yang ku maksud. Jadi apa maknanya dari satu alam ke alam yang lain? Ini masih bermain di alam, ya, masih main di dunia. Contohnya orang berpindah dari syirik yang terang kepada syirik khafi, masih berputar di situ. Apa syirik yang terang? Tak mungkin lagi kita menyembah patung. Ya, kita tinggalkan sudah. Tapi ingat, kita masih masuk dalam syirik yang kecil, syirik yang samar. Apa tuh? Terbetik masih di hati kita. Ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat selain Allah, masuk syirik itu. Kita belum keluar, masih main di alam. Kenapa? Ada unsur keinginan selain Allah. Contohnya apa lagi? Syirik kecil itu riya. Ada orang beribadah, maaf, masih senang diperhatikan orang. Dia benar-benar ibadah kalau dilihat orang, dan dia mau ibadahnya diketahui orang. Bukan hanya salat, termasuk sedekahnya dan lain sebagainya. Nah, ini mohon maaf, ini termasuk syirik khafi, syirik yang sama. Berarti masih ada keinginan dunia, kan? Kita ibadah kepengen orang lain tahu, berarti ada unsur dunia. Ya, senang bila doa. Nah, apalagi dia beribadah tadi, kalaupun ingin bersih, ada lagi tujuannya, ingin kedudukan, ingin kekayaan. Maaf, termasuklah pemimpin-pemimpin tarekat tuh. Ya, kalau dia terbetik di hatinya ingin memperkaya diri dengan banyaknya masa, banyaknya murid, mudah masuk urusan dunia tuh. Mana tujuannya kepada Allah? Nah, jadi hati-hati kalau kita belajar dengan guru, siap sumbangan. Tiap murid datang beri duit. Kalau murid ikhlas tidak apa-apa, tapi kadang-kadang si guru tadi menyinggung masalah keuangan. Sebenarnya dia minta tuh. Tenang. Ya sebenarnya dia minta. Jadi yang mengajarkan tarekat pun kena penyakit ini. Kalau tidak ilahi anta maksudi. Nah, itu masih bermain dalam dunia nih, dari alam ke alam. Itu masih main dari alam ke alam. Kecuali memang orang itu memang mau menyisir rezekinya, tidak ada paksa dia apa-apa, terserahlah. Tapi kalau udah yang mengajar tuh berisyarat-isyarat seperti itu, hati-hati. Ilahlah ilahi anta maksudi. Ya. Nah, di sini diberi perumpamaan. Ada lagi yang lebih halus. Nah, halus sekali. Ya. Seperti siapa? Seperti orang yang zuhud, ya. Kaman zuhud di dunia, seperti orang yang zuhud terhadap dunia. Kan bagus nih. Kan bagus tuh. Karena ada orang bertanya dengan Nabi, ya Rasulullah, baik aku amalan, aku amalkan, Allah sayang dengan aku, dan manusia pun sayang dengan aku. Kata Nabi bilang, izhad di dunia yuhibbukallah. Zuhudlah kau terhadap dunia, pasti Allah sayang dengan kau. Zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, manusia itu pasti sayang dengan kau. Jadi kita bergaul dengan orang itu, jangan mandang apa yang dimilikinya, pandanglah orangnya, berhubungan karena Allah saja. Insya Allah orang itu sayang dengan kita, karena tak ada pamrih. Ya. Nah,
wa qata'a ila Allah. Jadi orang yang zuhud itu dia memutuskan hanya kepada Allah saja, dia membuang dunia ni, atau dunia tidak ada di hati dia. Apa tujuannya? Supaya rahat. Rahat itu apa? Tenang dia punya badannya. Badannya tenang, iqbalu dunia alaihi, bahkan dunia pun menghadap dia. Begitu dia zuhud dengan dunia, dunia datang. Biasa itu. Tapi kadang orang hatinya terbetik dengan dunia, capek dia. Kadang yang diinginkan tak datang. Itu yang buat tak tidur malam. Ya. Nah, kalau betul zuhud macam ini, ya, dia termasuk yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Ya, zuhud yang benar. Ya, zuhud yang benar. Artinya dia membuang dunia, ataupun dia memiliki dunia tapi tak cinta dengan dunia. Kata Nabi SAW, man inqata'a ila Allahi, siapa yang memutuskan dirinya hanya untuk kepada Allah, kafahu kulla mu'natin, maka Allah cukupkan segala keperluannya. Begitu dia tidak cenderung kepada dunia, dunia datang. Allah cukupkan keperluan dia. Ini rahasia di jamaah. Makanya tasawuf itu begitu. Jangan khawatir miskin. Ya, jangan khawatir miskin. Kalau betul tujuan kita hanya kepada Allah, Allah beri. Bahkan dikatakan Nabi, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Nah, ia diberi rezeki dari arah yang tak disangka. Ada orang bekerja sebulan dapat gaji, itu sudah disangka-sangka itu. Awal bulan gajinya sekian, udah tahu. Tapi ada rezeki yang tak disangka-sangka, tak dipikirkan, tak diangan-angankan, datang. Itu jangan dihitung-hitung, itu Allah punya urusan. Ya, Allah punya urusan itu. Nah, dan juga wali qaulihi aidan, ada perkataan Nabi yang lain, man kanatil akhiratu niyatahu, siapa orang yang niat di hatinya akhirat bukan dunia. Dia hidup di dunia tapi hatinya ke akhirat sudah cenderungnya. Jamallahu alaihi amrahu, maka Allah himpun bantu urusan dia. Urusan di dunia dibantu sama Allah kalau hatinya cenderung ke akhirat. Tapi kalau hati cenderung ke dunia, boleh jadi semakin banyak urusannya, semakin pusing dia menghadapinya. Akhirat dia rugi. Ya, rugi dah akhirat tu. Apalagi kata Nabi, wajamala, apa ni? Waja'ala ghinahu fil qalbi, Allah jadikan dalam hatinya kaya. Jadi kaya letak di mana? Di hati, bukan pada sesuatu. Ada orang banyak sesuatu tapi hati miskin. Kenapa? Kurang. Padahal sudah melimpah banyak, kurang terus, tak pernah cukup. Berarti miskin. Kalau hati merasa cukup, itulah kaya yang sebenarnya. Watadhud dunya wa hiya saghiratun, dan dunia datang kepada dia sedangkan dia memandangnya kecil bagi dia. Dunia datang sama dia, kecil bagi dia. Macam mana kecil itu? Dia pun mudah bagikan sama orang. Tapi kalau dunia besar bagi dia, dapat simpan. Keluar, jangan. Itu berarti dunia besar bagi kita. Dapat simpan, dapat simpan. Dikeluarkan, jangan gitu. Tapi kalau orang yang zuhud benar-benar, insya Allah dunia pun datang, tapi kecil dalam pandangan dia, tidak besar. Ini indahnya dalam kajian ilmu tasawuf ini, indah sekali. Nah, sekarang tambahannya nih, kita bahas nih, ada juga zuhud yang tercela. Kelihatannya zuhud, tapi maaf, masih ada penyakit, masih bermain dalam alam ke alam yang lain, belum menuju kepada Tuhan. Seperti apa? Nah, talabul khususiyah, dia masih menginginkan kekhususan. Aku zuhud nih, tapi ada kekhususan yang aku inginkan.
Apa tu? Kal iqbalil khalqi wal izzi wa tarbiyatul mahabbati fi qulubin nas. Ini penyakit ni. Apa tu? Supaya makhluk menghadap kepada dia. Aku zuhud ni, akhirnya orang ramai datang kepada dia. Kenapa? Wal izzi, kena dianggap mulia. Oh, ni orang yang zuhud ni mulia. Orang pun datang, dia pun senang. Kena ada penyakit tu. Orang yang beragama, banyak ibadah, dimuliakan orang, dan dia pun senang, kena juga. Apa sebab kena? Kenapa kau senang? Kenapa kau bangga? Kau ibadah tu datang dari mana? Kalau bukan Allah, kau tak bisa ibadah. Kalau bukan Allah, kau tak bisa sujud. Kalau bukan Allah, kau tak bisa bersedekah. Kalau bukan Allah, kau tidak bisa melakukan semua kebaikan yang dituntun oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini kaya-kayanya bagus nih, zuhud nih, tapi masih ada tujuan selain Allah. Kepingin orang muliakan dia, orang hormat dengan dia. Berarti ini masih main di alam nih, dari satu alam ke alam yang lain. Apalagi auzudu fi hayatul karamah, zuhud tapi kepingin karamat. Karamah, mengobatkan orang sembuh. Oh, senang hati dia. Oh, ampun, makin ramai datang. Ya, kita obat Ustaz, tolong bacakan. Senang betul. Begitu sepi, apa tak datang ni? Kecewa pula. Aduh, ini penyakit ni, mohon maaf. Ya, maaf, ini penyakit. Nuntut-nuntut karamat. Apalagi wa khariqul adat. Ya, dia punya kelebihan keluar daripada kebiasaan. Apa kebiasaannya? Nah, maaf, dia bisa datangkan sesuatu yang orang lain tak mampu. Ya. Apa tu? Ini air, udah habis dah ni. Saya kasih jamaah, minum cukup, lebih masih. Dari mana datang air ni? Itu namanya karamah. Ya, luar daripada kebiasaan. Yang begini-gini ini, mohon maaf, panjang pembahasannya. Bisa juga tertipu dia. Ya, karena itu bukan karamah itu. Karamah yang terpenting itu istiqamah. Ya, istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik dari 1000 keramat. 1000 keramat tak ada apa-apanya dibandingkan istiqamah. Istiqamah itu yang mahal. Ya. Nah, kemudian lagi, ini lebih halus lagi nih. Lebih halus lagi nih. Ya. Kok syariat udah bagus, tapi dalam pandangan ilmu tarekat masih tercelah masih. Apa itu? Nah, az-zuhdu fiha yatlubul qusur. Dia zuhud di dunia, tak mau dunia, tapi kepingin gedung di surga. Bagus tak tu? Bagus secara syariat, sudah boleh. Memang Allah janjikan melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, orang yang taat masuk surga dapat gedung. Tapi ingat, gedung tu Allah ke selain Allah? Itu tadi itu, belum ilahi. Itu dah bagus dah tu. Wal hur, bidadari. Aku kepingin meninggal ketemu bidadari, meninggalkan istri gitu. Ketemu bidadari, padahal istri lebih cantik dari bidadari nanti di surga. Ibu jangan buat tahu, ibu lebih cantik nanti di sana. Ya, dipoles oleh Allah. Ini Nabi yang bilang, istri dengan bidadari, suami akan cenderung senang hatinya memandang istri daripada bidadari. Itu kata Nabi SAW. Cuma taat sama suami, banyak ibadah, tapi taat yang betul, ya. Taat hal yang baik. InsyaAllah suami akan senang memandang di sana nanti, insyaAllah. Ya. Jadi kalau belajar, suami-suami bawa istri, biar sama-sama masuk surga. Jangan salah satu sayanglah, ya pisah nanti.
Nah, jadi ini sudah termasuk sudah baik nih, tapi ingat masih ada tujuan selain Allah. Kita tidak ragu, orang yang bertarekat berzikir insya Allah dengan izin Allah masuk surga. Tapi bukanlah gedung tujuannya, bukanlah bidadari tujuannya. Dia kepingin mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah redha, dapat dah surga. Dapat. Kalau Allah tak redha, makanya sebaik-baik doa dari Nabi Muhammad SAW, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta ridhamu dan surgamu. Kalau ridha, surga dapat. Maka cari ridha Allah dulu. Ini tidak cari surganya, Allah belum tentu ridha. Nah, ya ridha dulu. Itu trik dalam tasawuf itu begitu. Allah tujuan, ridha Allah cari, dapat semua. Jangankan akhirat, dunia bisa dikasih sama Allah. Ya, karena orang bertasawuf itu pada akhirnya rezeki dia melimpah. Banyak kisah-kisah. Kalau ada yang miskin berarti perbandingan, sebagai perbandingan. Tapi pada akhirnya banyak mereka dari Allah rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Ya. Nah, fahadha kulluhu rahilun min kaunin ila kaun. Yang begini ini tadi, yang dijelaskan ini, inilah namanya berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Masih main di alam, ya, masih ada pautan dengan dunia ini, alam ini. Dia belum fokus kepada Allah. Maka ini seperti dibilang himar yang berjalan siang dan malam di tempat penggilingan, mutar balik lagi situ, mutar balik. Mana tujuannya? Tanya keledai itu, aku pun tak tahu katanya. Di mana akhir perjalanan aku ini? Berputar-putar di penggilingan itu. Inilah dia, orang yang hidup tak ada tujuan. Kok orang bertarekat ada tujuannya? Ilahi antal maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka, puncaknya wa ma'rifataka. Ada tujuan orang tarekat. Ya. Kok orang tak bertarekat tak ada tujuan. Kemana nih? Tadi seperti himar tadi, keledai yang mengiringi. Wa ma zada illa nuqsan ma'ata. Tidaklah bertambah melainkan kekurangan dan diiringi dengan capek, letih. Jadi ketika ibadah macam ini capek, tak ada nikmatnya ibadah macam ini. Kenapa? Ada tujuan selain Allah. Allah tak beri kekuatan. Ya, Allah tak beri kekuatan. Capek gitu. Nah, maka dari itu, wahai murid, dibilang seyogyanya kau angkatlah, kau hadapkan himmahmu, semangatmu hanya kepada Allah saja. Al-Malikil Majid, Raja yang Maha Mulia, tak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berpindahlah daripada melihat alam dan tuntutlah kepada Raja Malikid Dayan, Raja Malik yang amat sangat berbuat kebaikan kepada hamba-hambanya. Dayan itu kebaikan Allah tak terhingga. Apa kita takut? Orang yang tak taat jadi kasih. Masa kita yang taat senantiasa berzikir kepada takut? Takut tak dapat dunia, takut miskin. Kalau saya bilang sekarang, justru kita lebih tenang. Justru kita lebih tenang. Apa kita takutkan? Yang tak taat dikasih, masa yang taat tak dikasih. Nah, kalau kau tak dikasih, itu masih ujian. Nak masalah Allah mau tahu sampai di mana iman kita itu. Ya. Maka berbedaalah engkau daripada dalil menuju kepada penyaksian. Kita belajar tauhid pakai dalil kan? Adanya diri kita, adanya alam ini, tanda-tanda adanya Allah. Tapi masuklah langsung menyaksikan kepadanya, tak lagi pakai dalil. Caranya bagaimana? Hati, zikir la ilaha illallah sama ismu dzat dalam hati. Kalau istiqamah, berpindah dari dalil, pindah langsung kepada penyaksian. Ya. Dan itu kesudahannya di mana? Wa inna ila rabbikal muntaha. Kepada Tuhanlah tempat kesudahan. Tuhanlah tempat terakhir. Ini ayatnya. Ada ayat yang lain, fafirru ila Allah. Larilah kau menuju kepada Allah. Kemana? Nah, ini tadi larinya ke sini. Ya. Wa inna ila rabbikal muntaha. Kepada Tuhanmu lah kau lari, sana tempat tujuanmu terakhir.
Kerana di surga pun nanti orang akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sering ini saya sampaikan ya. Di surga ini sepi, nikmat tak ada apa-apanya kalau tak jumpa sama pemilik surga. Ya kan? Apalah artinya kita masuk surga tapi tak ketemu sama pemilik surga. Macam mana? Bu, mau? Ibu pergi undangan, yang undang tak jumpa. Saya pergi sama isteri itu, masuk pergi undangan. Mana orang ni bang? Yang undangnya siapa? Saya pun tak tahu. Jamaah habis taklim yang kahwin cucu. Yang nenek tak turun. Kita pun mencari mana orang. Itulah gambarannya di dunia. Kita pergi undangan tak jumpa dengan orang yang punya hajat. Di surga Bapak Ibu, walaupun beribu-ribu tahun selama-lamanya makan nikmat, semua nikmat, tidur enak, tapi tak jumpa sama pemilik surga. Siap-siap nanti kecewa. Ya, kenapa? Makan nyamannya tak jumpa sama pemiliknya. Ada rasa lain di hati. Kalau pun masuk surga, mudah-mudahan. Tapi masih kecewa masih. Ya, masih kecewa masih. Ya. Nah, jadi diumpamakan tadi seperti himar yang mengelilingi tempat penggilingan tadi itu menunjukkan apa? Ya, maaf kasar dia kebodohannya dan sedikit pemahamannya. Kalau dia paham, tentu dia tak akan berpindah dari hawa nafsu kepada hawa nafsu yang lain. Kan masih hawa nafsu. Kalau ada keinginan-keinginan selain Allah, berarti hawa nafsu. Ini agak berat memang, tapi insya-Allah pelan-pelan supaya kita lebih betul nanti menuju kepada Allah. Ya, kerana saya merasa ni umur saya dah tua dah, 54. Kau ikut umur Nabi, tak lama lagi. 63, 9 tahun. Kalau ikut umur Nabi lah. Berarti 9 tahun, 9 kali Idul Fitri selesai. Ya kan gitu? Cuma khawatirnya kalau tak sampai umur Nabi, lebih pendek lagi masanya. Kita kepengen kembali kita persembahkan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Nah, kalimat perpindahan menuju kepada Allah, dari alam ini pindah kepada Allah, perlu ekstra. Apa ekstranya? Jadi jangan bermain di alam saja, harus pindah menuju kepada pencipta alam. Apa sih kiatnya? Dia bilang ada 3 macam. Yang pertama, dia bilang qassir himmataka alaihi duna ma siwa. Jadi dia bilang batasi semangatmu hanya kepada Allah saja, jangan kepada yang lain. Ini agak berat ya. Jadi semangat kita cukup batasi kepada Allah, jangan kepada yang lain. Ya, sampai Allah nampakkan di hatimu, kau merasakan kau menyenangi dia. Ini tak bisa Bapak Ibu, kau tak berzikir, kau tak berzikir kontinu tak dapat. Ya, tasawuf bukan hanya kaji, ini kaji ini, tapi amalannya zikrullah. Ya, zikrullah. Yang kedua, ar-raj'i ilaihi bi iqamatil huquq, kembali kepada Allah dengan menegakkan hak-hak Allah. Jadi ibadah jangan tawar-nawar lagi. Yang wajib, yang sunnah, hak Allah tunaikan. Ya, wal firaru minal huzur, dan lari dari keinginan Allah dahulukan. Setelah itu baru keinginanmu dapat. Begitu. Yang ketiga, dawamul laja'a ilaihi, senantiasalah kau berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun cerita dunia ni, mau nyaman ke tak nyaman ke, lapang ke sempit, harapanmu jangan kepada yang lain. Kalau kau berharap kepada yang lain yang kau harapkan pun dia berharap juga dengan Allah, masih sama dengan kita ini. Ya, orang lain sama dengan kita. Artinya apa? Orang lain bantu kita, itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan berharap sama orang, belum tentu datang. Tapi berharap kepada Allah, nanti orang lain bantu kita. Itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'anah wal isti'anatun wal isti'anatu bihi wa tawakkalu alaihi wal istislam lima yuriduhu alaika. Artinya yang ketiga tadi, berharap kepada Allah, minta tolong sama Allah, tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah dengan apa yang datang, baik nyaman maupun susah, lapang ataupun sempit, pasrah saja, sudah terima, kerana dia yang kirim. Berarti ada hikmahnya. Lapang syukur, sempit ada hikmahnya. Tapi takkan mungkin sempit terus. Inna ma'al usri yusran fa inna ma'al, kan sering kita baca itu, setiap kesulitan pasti datang kemudahan. Ingat kata Allah, setiap kesulitan datang, takkan mungkin sulit terus. Tidak mungkin sulit terus, pasti ada datang kelapangan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Syekh Abu Hasan radhiyallahu anhu, Abu Hasan Syadzili, pimpinan tarekat Syadziliyah, dia berkata, dia bilang, 4 macam orang kalau ada ini, makhluk memerlukan dia. Makhluk perlu sama dia. Kalau ada 4 macam ni. Apa itu dia bilang? Ghaniun an kulli syai', ya, dia merasa cukup, tak perlu kepada sesuatu. Dia merasa cukup dirinya. Jadi jamaah, siapa merasa cukup, insya-Allah jadi orang kaya yang sebenarnya. Orang pun datang dengan dia. Itu apa orang datang sama dia? Minta solusi. Ada solusi. Orang kalau kaya hatinya bisa bantu orang. Tapi kalau hatinya miskin, mana bisa bantu orang lain? Mana bisa bantu orang lain? Jadi kadang-kadang aneh-aneh, ya, dalam tasawuf ni begitu dah dia. Merasa kaya dari segala sesuatu, merasa cukup. Yang kedua, al-mahabbatu lillahi, dia senang cinta kepada Allah. Jadi cinta Allah dulu, ya, baru orang sayang sama kita. Makanya jangan heran kalau kita jumpa guru-guru kita sayang begitu, bagi guru tu, ya Allah sayang betul, ya. Dengan mursyid walaupun dah meninggal sampai sekarang ni, sayangnya betul. Kadang duduk ingat bisa nangis, kerana cinta mahabbah. Ini pemberian Allah begitu. Kita bisa kasih sama orang. Kenapa? Orang tu mencintai Allah, makanya kita sayang sama dia. Kan contohnya kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Buka ke hadis tu, sahabat tu demam kalau tak jumpa Nabi. Bayangkan, demam tak melihat Nabi SAW. Rindunya bagaimana? Bagaimana sahabat? Bukankah isteri? Laki-laki cinta dengan Nabi, apalagi istrinya? Jadi rahasianya, siapa yang mau disayangi oleh istrinya, dekat dengan Allah, pasti isteri sayang. Tapi kalau jauh dari Allah, insya Allah hari-hari kelahi di rumah. Jadi rumah tangga kacau itu kena orang rumahnya, ya, orang rumahnya tak dekat dengan Allah. Kalau dekat sama Allah, saling mencintai dia kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-ghina'u billah, merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, macam. Yang keempat, 4 ke 3 tadi? 4 macam, ya. Pertama, merasa cukup dari segala sesuatu. Yang kedua, sayang sama Allah. Yang ketiga, merasa cukup dengan Allah. Yang keempat, wasidqu wal yakin, benar dan yakin. Apa makna benar tadi? Ubudiyah, penyembahannya kepada Allah betul, tak ada unsur yang lain, tak ada riyaknya, tak ada syiriknya, tak kepingin tujuan dunia, tak ingin cari rezeki yang banyak, semata-mata ilahi anta maksudi. Yakin apa maksudnya? Nah, menerima ketentuan Allah, yakin setiap hikmah yang terjadi pasti banyak pelajarannya, apapun yang terjadi di muka bumi. Begitu kata beliau, ya. 4 macam tadi. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaulihi yuqinun, siapakah yang lebih baik dari Allah hukum-hukumnya bagi orang yang meyakini. Setiap ada ketentuan Allah, pasti di situ ada kebaikan.
Walaupun tak baik pandangan kita, pasti itu ada hal yang baik, pelajaran bagi kita. Begitu orang yang beriman. Ya. Segera cukup jemaah sekalian. Jadi hikmahnya apa nih? Kesimpulannya, kita belajar beribadah, jangan mutar-mutar. Jangan mutar-mutar dari alam ke alam. Jangan masih lagi ada tujuan selain Allah. Ya, pindahkan dari alam menuju ke pencipta alam. InsyaAllah berkah hidup kita, berkah amalan kita, berkah lisan dan semua amal ibadah kita, dan berkah kematian kita, berkah dalam kubur, berkah di padang mahsyar, berkah di surga berjumpa dengan Allah. Gitu. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Ya, segera cukup jemaah. Ya, sudah dapat dipahami. Nanti pembahasan yang akan datang lebih fokus lagi. Ya, amal ibadah kita tak boleh kerana yang lain kepada Allah, harus kepada Allah saja. Nanti pembahasan yang akan datang mengenai hijrah. Ya, mengenai hijrah Nabi SAW, di situ hadisnya pelajaran bagi kita orang yang berjalan. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang boleh tanyakan. Kehidupan kita sehari-hari kalau hanya sekedar mengingat Allah, kalau kita realisasikan dalam kehidupan, misalnya ada apapun Allah lah seperti itu Ustaz. Jadi bukan hanya sekedar ingat, tapi dinyatakan dalam kejadian atau kita sehari-hari kita jatuh, Allah gitu kan maksudnya, hanya bukan hanya begini, temu ilal mahmud, dari jelek menjadi baik, hal yang tercela menjadi terpuji. Makanya kita berjalan menuju kepada Allah ini 3 tahap. Pertama namanya tahalli, yang kedua namanya tahalli, yang ketiga baru tajalli. Ini tahapan harus kita lalui. Kalau sudah dapat tajalli dari Allah, maka kita menjadi akhlakul karimah, orang yang punya akhlak yang mulia. Pertama, apa tahalli? Huruf kha titik atas, tahalli, membersihkan dari yang jelek. Bersihkan apa? Makanya syarat pertama tobat, apalagi istighfar, ditambah lagi zikir, salat sunnah ditambah. Ini untuk tahap awalnya. Kenapa? Kondisinya masih jelek, membersihkan yang tak baik. Nanti lambat laun buah dari amal kita, zikir kita itu menjadi tahalli, berhias kepada hal yang baik. Yang tadi salatnya lemah jadi kuat, yang tadinya bakhil jadi dermawan, ada berubah. Ya, ada berubah. Yang salat cuma salat fardu, naik salat sunnahnya diperbanyak. Ya, ini perubahan-perubahan ini tadi namanya tahalli, penghiasan diri dengan yang indah-indah, yang tadi jelek. Nah, dari tahalli ini tinggal menunggu. Kalau ditingkatkan ibadah istiqamah, tinggal menunggu yang ketiga, yakni tajalli. Apa itu tajalli? Allah menyatakan kebesaran dirinya di dalam hati hamba tersebut, langsung mendapatkan nurun ala nur, cahaya Allah masuk di hati dia, baru terasa Allah itu tak jauh dari dia, sangat mesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ada Allah di hati kita, maka orang itu mulia, pasti mulia. Apa sebab? Mana berani dia buat jahat, Allah bersama dia. Bahkan orang jahat sama dia pun dibalas dengan bukan dibalas dengan kejahatan. Sering ibu-ibu pengajian, Bu, kalau orang baik dibalas dengan kebaikan, Pak Ustaz, bagus. Kalau orang jahat tak bisa ngomong dia. Nampak betul berat hati itu. Islam ni akhirnya bertarekat ni, bertasawuf, sudah sampai terjadi orang jahat pun dibalaskan kebaikan. Itu kan sunnatullah, sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tenang-tenang ya, ada hal-hal yang tak menyenangkan, sabar udah. Makanya jadikan zikir. Maka selalu mursyid berpesan, zikir itu tembuskan dalam hati. Bilang begitu.
tembuskan dalam hati zikir. Apa sebab? Nanti perihal dunia yang datang macam-macam ni, hiruk pikuk ni, mau lapang ke, mau sempit ke, musibah ke, keamanan ke, rezeki susah ke, rezeki banyak, tak ada masalah. Kau zikirnya tembus. Kau zikir tak tembus, susah. Masalah kecil jadi besar, apalagi masalah besar. Ya, masalah besar, makin besar. Tapi insya Allah, kok zikir setelah nyambung, tembus ke hati, nah, masalah-masalah besar pun dibantu sama Allah, jadi kecil jadinya. Ya, masalah besar pun dibantu oleh Allah. Apa di masalah kecil? Itu maksudnya, Bu. Nah, jadi ibu bisa menghadapi hidup ini lebih tenang, ya, lebih tenang. Menghadapi anak, menghadapi suami, menghadapi tetangga yang tak baik itu bisa ibu hadapi semuanya, ya. Makanya Fatimah itu, Bu, langsung dapat pelajaran dari Rasulullah SAW. Nabi kan ada tawanan perang. Di antara tawanan perang itu kan mereka ada hamba sahaya. Hamba sahaya. Maka hamba sahaya mereka pun jadi tawanan, diambil Nabi. Nah, lalu Ali bin Abi Thalib, ini masih tahap awal, Ali bin Abi Thalib bilang, wahai Fatimah, ayahmu Rasulullah itu banyak yang ditawannya hamba saya. Mintalah hamba saya itu 1 atau 2 orang jadi pembantu di rumah, meringankan beban kau. Sayyidina Ali muncul, datanglah Fatimah menghadap Nabi SAW. Disampaikannya, ya ayahku, ya ayahanda, kau aku dengar ada tawanan perang itu beberapa hamba saya. Berilah kepadaku agar aku bisa membantu, aku di rumah, melayani suami, ngurus anak dan sebagainya, ngambil air di sumur. Kata Nabi bilang, tanganmu sendiri yang bekerja itu lebih mulia, lebih mulia, karena pahalanya langsung kepada engkau, kata Nabi. Hati-hati tu banyak membantu, pahala habis. Itu Nabi yang bilang. Begitu capek mau melayan suami, melayan anak dan sebagainya, masak di dapur, itu langsung pahala yang diterima Allah SWT. Nah, tapi aku ni tak kuat, banyak beban aku ni, wahai ayahku. Aku balik ke amalan kata Nabi. Amalkan sebelum tidur, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34. Jangan sama dengan wirid salat lain. Wirid salat Allah Akbarnya 33. Tapi amalan untuk ibu-ibu sebelum tidur, amalkan ini. Itu Nabi beri amalan kepada Fatimah. Apa kata Fatimah? Setelah aku mengamalkan dari Nabi SAW, semua pekerjaan selesai. Kenapa pula? Allah bantu, kena zikir. Jadi pahala tetap utuh dapat, hati pun lapang, tidak lagi mengeluh. Yang banyak mengeluh ni orang tak berzikir. Jadi ingat, susahnya kita di dunia ini sejauh mana kita lupa dengan Allah. Itu dah konsep kata ulama. Jadi jangan salahkan orang, salahkan diri kita. Sejauh mana kau lupa sama Allah, itulah kesusahan banyak datang. Tapi semakin banyak kau ingat Allah, kesusahan tersingkir dengan sendirinya, dan Allah bantu dalam semua masalah kita. Tadi ada jelaskan, bahkan rezeki pun tak ada kesusahan bisa datang. Ya, Wallahu a'lam. Ya, segera cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.